global adalah salah satu yang beroperasi di lebih dari satu negara, mendapatkan pemasaran, produksi, penelitian dan pengembangan, dan keuntungan finansial yang tidak tersedia untuk pesaing domestik murni. Karena perusahaan global melihat dunia sebagai satu pasar, perusahaan meminimalkan pentingnya batas nasional dan mengembangkan merek global. Perusahaan global meningkatkan modal, memperoleh bahan dan komponen, dan manufaktur, memasarkan barang-barangnya dimanapun perusahaan tersebut dapat melakukan pekerjaan terbaik. Yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem perdagangan internasional. Ketika perusahaan menjual produknya ke negara lain, akan menghadapi keterbatasan perdagangan antara negara, yaitu yang pertama, tarif pajak terhadap produk impor tertentu yang dirancang untuk menaikkan pendapatan atau melindungi perusahaan domestik. Lalu yang kedua, kuota, batas jumlah impor asing yang akan mereka terima dalam kategori produk tertentu. Tujuannya membatasi mata uang asing dan melindungi industri dan pekerja setempat. Yang ketiga, pengendalian kurs, membatasi jumlah mata uang asing dan nilai tukar mata uang terhadap mata uang negara lain. Lalu yang keempat, hambatan perdagangan non-tarif seperti perlakuan perbedaan terhadap penawaran perusahaan. Lalu yang kedua, ada Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi Perdagangan Dunia dirancang untuk mempromosikan perdagangan dunia dengan mengurangi tarif pada hambatan perdagangan internasional lain. Yang ketiga, ada Zona Perdagangan Bebas Regional, adalah kelompok negara yang membentuk organisasi untuk mencapai tujuan yang sama dalam peraturan perdagangan internasional. Contohnya UNI Eropa. Berencana menciptakan pasar Eropa bersatu dengan cara mengurangi hambatan bagi aliran bebas dari produk jasa, keuangan, dan buruh di antara negara-negara anggota dan mengembangkan kebijakan perdagangan dengan negara-negara non-anggota. Tentang daya tarik sebagai pasar bagi perusahaan asing yang bergantung pada lingkungan ekonomi, politik hukum, dan budayanya. Pertama, dari lingkungan ekonomi, pasar internasional harus mempelajari ekonomi setiap negara. Terdapat 2 faktor ekonomi yang mencerminkan daya tarik negara sebagai pasar. Yang pertama, struktur industri, dan yang kedua, pendapatan distribusinya. Struktur industri dari sebuah negara dapat membentuk kebutuhan produk dan layanan, tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan. Lalu selanjutnya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah distribusi pendapatan negara. Negara industri mungkin memiliki rumah tangga yang berpenghasilan rendah, tinggi, maupun menengah. Sebaliknya, negara dengan ekonomi subsisten atau yang hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pribadi dari penduduknya, sebagian besar terdiri dari rumah tangga dengan pendapatan keluarga yang sangat rendah. Lalu yang selanjutnya, dari lingkungan politik hukum. Tiap-tiap negara sangat berbeda dalam lingkungan politik hukum mereka masing-masing. Dalam mempertimbangkan apakah akan melakukan bisnis di suatu negara, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti sikap negara terhadap pembelian internasional, birokrasi pemerintah, stabilitas politik, dan peraturan moneter. Baik, lalu selanjutnya yaitu lingkungan budaya. Setiap negara memiliki jalan rakyat, norma, dan peraturan yang berbeda-beda. Saat merancang strategi pemasaran global, perusahaan harus memahami bagaimana budaya mempengaruhi reaksi konsumen di masing-masing pasar dunianya. Pada gilirannya, mereka juga harus memahami bagaimana strategi mereka mempengaruhi lokal budayanya. Dampak budaya pada strategi pemasaran. Penjual harus memahami cara-cara konsumen di berbagai negara dalam memikirkan dan menggunakan produk tertentu sebelum merencanakan sebuah program pemasaran. Perusahaan yang melanggar norma dan perbedaan budaya dapat membuat beberapa mungkin memang menjadi sangat mahal dan bahkan dapat menjadi hal yang sangat memalukan. Norma dan perilaku bisnis juga berbeda-beda dari negara satu dengan negara yang lainnya. Dengan cara yang sama, perusahaan yang memahami nuansa budaya dapat menggunakan untuk keuntungan mereka di pasar global. Yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menuju perusahaan global. Yang pertama,
memutuskan apakah mereka akan benar-benar go internasional atau ke pasar perusahaan global. Tidak semua perusahaan perlu terjun ke pasar internasional untuk bertahan hidup. Sebagian besar bisnis lokal perlu memasarkan dengan baik hanya di pasar lokal mereka. Beroperasi di dalam negeri lebih mudah dan lebih aman. Si manajer tidak perlu mempelajari bahasa negara lain dan hukum dari negara lain. Mereka tidak harus berurusan juga dengan mata uang yang tidak stabil, menghadapi ketidakpastian politik dan hukum, atau mendesain ulang produk mereka agar sesuai dengan harapan pelanggan yang berbeda. Namun perusahaan yang beroperasi di industri global, di mana posisi strategis mereka di pasar tertentu sangat dipengaruhi oleh posisi global mereka secara keseluruhan, dan harus bersaing di tingkat regional atau global untuk berhasil. Salah satu dari beberapa faktor mungkin menarik perusahaan ke arena internasional. Misalnya, pesaing global mungkin menyerang pasar dalam negeri perusahaan dengan menawarkan produk yang lebih baik atau mungkin yang lebih rendah. Lalu perusahaan mungkin ini juga ingin menyerang balik pesaing ini di pasar dalam negeri untuk mengikat sumber daya mereka. Pelanggan perusahaan mungkin berkembang ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Atau kemungkinan besar pasar internasional mungkin memberikan peluang yang lebih baik untuk pertumbuhan perusahaan. Sebelum pergi ke internasional, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa risiko terlebih dahulu. Bisakah perusahaan tersebut belajar memahami preferensi dan perilaku pembeli konsumen di negara lain? Dan bisakah perusahaan itu menawarkan produk yang menarik secara kompetitif? Dan akankah perusahaan tersebut mampu beradaptasi dengan budaya bisnis negara lain dan menangani warga negara asing secara efektif? Dan apakah si manajer perusahaan juga memiliki pengalaman internasional yang diperlukan? Lalu selanjutnya harus memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Sebelum pergi ke luar negeri atau ke pasar global, sebuah perusahaan harus mencoba untuk menentukan internasional terlebih dahulu atau tujuan pemasarannya terlebih dahulu. Perusahaan harus memutuskan berapa volume penjualan luar negeri yang diinginkannya. Kebanyakan perusahaan memulai dari yang kecil ketika mereka pergi ke pasar global. Beberapa berencana untuk tetap kecil, melihat penjualan internasional sebagian kecil dari bisnis mereka. Namun perusahaan lain juga memiliki rencana yang lebih besar, memandang internasional bisnis dengan atau bahkan lebih penting daripada bisnis domestik. Perusahaan juga perlu memilih di berapa banyak negara yang ingin dipasarkan, karena perusahaan juga harus berhati-hati untuk tidak menyebarkan diri terlalu tipis atau berkembang melebihi kemampuan dengan beroperasi di banyak negara terlalu cepat. Cara untuk memasuki pasar luar negeri. Yang pertama yaitu dengan melakukan ekspor, yang kedua dengan melakukan usaha patungan. Yang pertama, melakukan ekspor. Melakukan ekspor merupakan cara termudah untuk memasuki pasar luar negeri karena merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menjual komoditi yang dimiliki kepada bangsa lain atau negara asing. Biasanya, perusahaan memulai dengan melakukan ekspor tidak langsung, karena bekerja melalui perantara pemasar internasional independen. Ekspor tidak langsung melibatkan lebih sedikit investasi karena perusahaan tidak memerlukan organisasi atau jaringan pemasaran luar negeri, dan hal ini juga melibatkan lebih sedikit risiko. Dan perusahaan juga dapat beralih ke ekspor langsung, di mana perusahaan menangani ekspor mereka sendiri, dan biasanya investasi dan risiko agak lebih besar dalam strategi ekspor langsung ini. Yang kedua yaitu melakukan usaha patungan, di mana perusahaan bergabung dengan perusahaan asing untuk memproduksi atau memasarkan produk atau jasa. Yang pertama, pemberian lisensi. Lisensi adalah cara sederhana bagi produsen untuk memasuki pasar internasional, di mana perusahaan mengadakan perjanjian
dengan pemegang lisensi di pasar luar negeri. Untuk pembayaran biaya atau royalti, penerima lisensi membeli hak untuk menggunakan proses manufaktur perusahaan, merek dagang, hak paten, rahasia dagang, atau item berharga lainnya. Dengan demikian, perusahaan masuk ke pasar asing dengan risiko kecil. Pada saat yang sama, penerima lisensi memperoleh keahlian produksi atau produk atau nama terkenal tanpa harus memulai dari awal. Yang berikut, pembuatan kontrak, di mana perusahaan membuat perjanjian dengan produsen di pasar luar negeri untuk memproduksi produknya atau menyediakan jasanya. Kelemahan dari pembuatan kontrak adalah berkurangnya kendali atas proses manufaktur dan hilangnya potensi keuntungan pada manufaktur. Manfaatnya adalah kesempatan untuk memulai lebih cepat dengan risiko yang lebih rendah dan peluang di kemudian hari untuk membentuk kemitraan atau membeli pabrik lokal. Dan pembuatan kontrak juga dapat mengurangi biaya investasi pabrik, transportasi, dan tarif sementara pada saat yang sama membuat memenuhi persyaratan manufaktur lokal negara tuan rumah. Yang berikut, kontrak manajemen. Dalam kontrak manajemen, perusahaan domestik memberikan pengetahuan manajemen kepada perusahaan asing yang memasok modal. Dengan kata lain, perusahaan domestik mengekspor jasa manajemen daripada produk. Kontrak manajemen adalah metode berisiko rendah untuk memasuki pasar asing dan menghasilkan pendapatan sejak awal. Pengaturan tersebut bahkan lebih menarik jika perusahaan kontraktor memiliki opsi untuk membeli sebagian saham di perusahaan yang dikelola di kemudian hari. Namun, pengaturan tersebut tidak masuk akal jika perusahaan dapat menggunakan bakat manajemen yang langka untuk digunakan dengan lebih baik atau jika perusahaan dapat memperoleh keuntungan lebih besar dengan melakukan seluruh usaha. Kontrak manajemen juga mencegah perusahaan menyiapkan operasinya sendiri untuk jangka waktu tertentu. Yang berikut, kepemilikan bersama. Usaha kepemilikan bersama terdiri dari satu perusahaan yang bergabung dengan investor asing untuk menciptakan bisnis lokal di mana mereka berbagi kepemilikan dan kontrol. Perusahaan dapat membeli saham di perusahaan lokal atau kedua pihak dapat membentuk usaha bisnis baru. Kepemilikan mungkin diperlukan karena alasan ekonomi atau politik. Misalnya, perusahaan mungkin kekurangan sumber daya keuangan, fisik atau manajerial untuk menjalankan usaha sendiri. Alternatifnya, pemerintah asing mungkin mensyaratkan kepemilikan bersama sebagai syarat untuk masuk. Memutuskan program pemasaran global. Perusahaan yang beroperasi di satu atau lebih pasar luar negeri harus memutuskan seberapa banyak untuk menyesuaikan strategi dan program pemasaran mereka dengan kondisi lokal. Nah, di satu titik, perusahaan global yang menggunakan pemasaran global standar pada dasarnya akan menggunakan pendekatan strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang sama di seluruh dunia. Di sisi lainnya, pemasaran global yang disesuaikan. Dalam hal ini, produsen menyesuaikan strategi pemasaran dan menggabungkan elemen ke setiap pasar sasaran. Menghasilkan lebih banyak biaya, tetapi diharapkan menghasilkan pangsa pasar dan keuntungan yang lebih besar. Beberapa pemasar global percaya bahwa teknologi membuat dunia menjadi lebih kecil dan kebutuhan konsumen di seluruh dunia menjadi lebih serupa. Ini membuka jalan bagi merek global dan pemasaran global standar. Branding dan standarisasi global pada gilirannya akan menghasilkan merek yang lebih besar kekuatannya dan mengurangi biaya dari skala ekonomi.
Di sisi lain, konsep pemasaran menyatakan bahwa program pemasaran akan lebih menarik jika disesuaikan dengan kebutuhan unik dari setiap kelompok pelanggan. Jika konsep ini diterapkan di suatu negara, maka konsep ini harus diterapkan lebih di pasar internasional. Meskipun konvergensi global, konsumen di berbagai negara masih memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam. Mereka masih berbeda secara signifikan dalam kebutuhan dan keinginan mereka, daya beli, preferensi produk, dan pola belanja. Karena perbedaan ini sulit diubah, kebanyakan pemasar saat ini menyesuaikan produk, harga, saluran, dan promosi mereka agar sesuai dengan keinginan konsumen di setiap negara. Strategi yang pertama adalah produk. Ini sangat penting. Langkah pertama harus menemukan produk tersebut, membentuk produk yang pelanggan sukai secara global. Ekstensi produk berarti memasarkan produk di pasar luar negeri tanpa membuat perubahan pada suatu produk tersebut. Yang kedua adalah promosi. Perusahaan dapat mengadopsi strategi komunikasi yang sama yang mereka gunakan di pasar atau mengubahnya untuk setiap pasar lokal. Salah satu cara promosi adalah dengan mempertimbangkan pesan iklan. Beberapa perusahaan global menggunakan tema periklanan sebagai standar di seluruh dunia. Yang ketiga adalah harga. Perusahaan juga menghadapi banyak pertimbangan dalam menetapkan harga internasional. Sebagai contohnya, ada suatu perusahaan Makita memberi harga alat-alat listriknya secara global. Itu bisa menetapkan harga yang seragam secara global, tetapi jumlah ini akan menjadi harga yang terlalu tinggi di negara-negara yang miskin dan tidak cukup tinggi di negara yang kaya. Itu bisa menagih apa yang konsumen di setiap negara akan menanggung, tetapi strategi ini mengabaikan perbedaan biaya aktual dari satu negara ke negara lain. Akhirnya, perusahaan dapat menggunakan file markup standar biaya di mana-mana. Tetapi, pendekatan ini mungkin membuat Makita keluar dari pasar di beberapa negara yang biayanya tinggi. Terlepas dari bagaimana perusahaan menentukan harga produk mereka, harga luar negeri mereka mungkin akan lebih tinggi dari harga domestik mereka untuk produk yang sebanding. Nah, untuk mengatasi masalah ini saat menjual kepada konsumen yang kurang mampu di negara berkembang, banyak perusahaan membuat versi yang lebih sederhana atau lebih kecil dari produk mereka yang bisa dijual dengan harga lebih murah atau memperkenalkan merek baru yang lebih terjangkau untuk pasar global. Yang keempat adalah saluran distribusi. Sebuah perusahaan internasional harus mengambil pandangan saluran keseluruhan dari masalah pendistribusian produk ke konsumen akhir untuk bersaing dengan baik secara internasional. Perusahaan harus secara efektif merancang dan mengelola seluruh jaringan pengiriman nilai global. Saluran distribusi di dalam negara sangat bervariasi dari satu negara ke negara yang lain. Ada perbedaan besar dalam jumlah dan jenis perantara yang melayani setiap pasar, negara, dan infrastruktur transportasi melayani. Pemasaran berkelanjutan membutuhkan tindakan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan yang memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis saat ini, sekaligus memelihara atau meningkatkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Membandingkan konsep pemasaran berkelanjutan dengan konsep pemasaran yang kita pelajari pada bab sebelumnya, konsep pemasaran mengakui bahwa organisasi berkembang dengan menentukan arus kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing. Hal ini berfokus pada pertemuan penjualan jangka pendek, pertumbuhan, dan kebutuhan keuntungan dengan melibatkan pelanggan dan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Bahwa praktik memuaskan kebutuhan dan keinginan langsung konsumen tidak selalu memberikan secara keseluruhan dan berusaha dengan pelanggan atau bisnis. Dampak pemasaran pada konsumen perorangan. Konsumen memiliki banyak kekhawatiran tentang seberapa baik sistem pemasaran yang melayani mereka. Survei biasanya menunjukkan bahwa konsumen memegang campuran atau bahkan sedikit sikap yang tidak menguntungkan terhadap praktik pemasaran.
Pengacara konsumen, pemerintah, lembaga, dan kritikus lainnya menuduh pemasaran merugikan konsumen melalui tinggi harga, praktik penipuan, penjualan bertekanan tinggi, produk jelek atau tidak aman, terencana keusangan, dan layanan yang buruk kepada konsumen yang kurang beruntung. Pemasaran yang patut dipertanyakan adalah praktik tidak berkelanjutan dalam hal kesejahteraan konsumen atau bisnis jangka panjang. Yang pertama adalah harga tinggi. Harga mencerminkan layanan yang diinginkan konsumen, terlebih kenyamanan, toko, dan variasi yang lebih besar, lebih banyak layanan, jam penyimpanan yang lebih lama, hak istimewa kembali, dan lain-lain. Produk bermerek mungkin lebih mahal, tetapi branding meyakinkan pembeli akan kualitas dan konsisten. Yang kedua adalah praktik menipu. Pemasar terkadang dituduh melakukan praktik penipuan yang membuat konsumen percaya mereka akan mendapatkan nilai lebih dari yang sebenarnya mereka dapatkan. Praktik penipuan terbagi dalam 3 kelompok: promosi, pengemasan, dan harga. Promosi yang menipu mencakup praktik seperti salah mengartikan fitur atau kinerja produk, atau memikat pelanggan ke toko untuk tawar-menawar barang yang sudah habis. Kemasan yang menipu mencakup isi paket yang berlebihan, melalui desain yang halus, menggunakan pelabelan yang menyesatkan, atau mendeskripsi ukuran dengan istilah yang menyesatkan. Penetapan harga yang menipu mencakup praktik seperti mengiklankan secara tidak benar, harga pabrik atau grosir, atau penurunan harga yang besar dari harga jual, eceran, tinggi palsu. Jika konsumen tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, mereka akan beralih ke produk yang lebih andal. Selain itu, konsumen biasanya melindungi diri dari penipuan. Sebagian besar konsumen mengenali niat jual seorang pemasar dan berhati-hati saat membeli. Terkadang bahkan langsung ke sasaran, tidak mempercayai klaim produk yang sepenuhnya benar. Yang selanjutnya adalah penjualan bertekanan tinggi. Penjual terkadang dituduh melakukan penjualan bertekanan tinggi yang membujuk orang untuk membeli barang yang tidak terfikirkan untuk dibeli. Sering dikatakan bahwa asuransi, real estate, dan bekas mobil dijual, bukan dibeli. Penjual dilatih untuk menyampaikan pembicaraan yang lancar dan kalengan untuk memikat pembelian. Mereka menjual dengan keras karena kontes penjualan menjanjikan hadiah besar bagi mereka yang menjual paling banyak. Namun, dalam banyak kasus, pemasar hanya memperoleh sedikit keuntungan dari penjualan bertekanan tinggi. Meskipun taktik semacam itu dapat berhasil dalam situasi penjualan satu kali, untuk keuntungan jangka pendek, sebagian besar penjualan melibatkan pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang berharga. Penjualan yang bertekanan tinggi atau menipu bisa sangat merusak hubungan dengan konsumen atau pelanggannya. Yang selanjutnya adalah produk yang buruk, berbahaya, dan tidak aman. Kritik lain menyangkut kualitas atau fungsi produk yang buruk. Salah satu keluhannya adalah produk dan layanan tidak dibuat dengan baik atau berkinerja buruk. Keluhan kedua menyangkut keamanan produk. Keamanan produk telah menjadi masalah karena beberapa alasan, termasuk ketidakpedulian perusahaan, peningkatan kompleksitas produk, dan kontrol kualitas yang buruk. Keluhan ketiga adalah bahwa banyak produk memberikan sedikit manfaat atau bahkan mungkin berbahaya. Di media sosial dan lingkungan ulasan online saat ini, berita dengan kualitas buruk dapat menyebar dengan cepat. Dengan demikian, kesalahan langkah kualitas tidak konsisten dengan pemasaran berkelanjutan. Pemasar saat ini tahu bahwa kualitas yang baik menghasilkan nilai dan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya menciptakan pelanggan yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah usang terencana. Kritikus juga menuduh bahwa beberapa perusahaan mempraktikkan keusangan terencana yang menyebabkan produk mereka menjadi usang sebelum mereka benar-benar membutuhkannya penggantian. Mereka menuduh beberapa produsen menggunakan bahan dan komponen yang akan rusak, berkarat, atau busuk lebih cepat dari yang seharusnya. Produknya sendiri tidak cepat rusak, sedangkan perusahaan lain dianggap kuno. Agar gaya dapat diterima, maka perlu mengubah konsep konsumen untuk kembali lebih banyak dan lebih awal.
Pemasar menanggapi bahwa konsumen menyukai perubahan gaya. Mereka bosan dengan barang-barang lama dan menginginkan tampilan dalam mode baru, atau mereka menginginkan inovasi teknologi tinggi terbaru sekalipun model lama masih berfungsi. Tidak ada yang harus membeli produk baru, dan jika terlalu sedikit orang menyukainya, itu hanya akan gagal. Akhirnya, kebanyakan perusahaan tidak mendesain produk mereka yang dapat cepat mudah rusak karena ingin konsumen menuju merek lain. Sebaliknya, mereka akan mencari perbaikan terus-menerus untuk memastikan bahwa produk secara konsisten akan memenuhi atau melampaui harapan customer. Kebanyakan dari rencana kuno yang direncanakan adalah pekerjaan kompetitif dan kekuatan teknologi dalam masyarakat bebas, kekuatan yang mengarah pada barang dan jasa yang terus meningkat. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dampak pemasaran bisnis lain, di mana kritikus ini juga menuduh bahwa praktek pemasaran perusahaan dapat merugikan perusahaan lain dan mengurangi kompetisi. Kemudian di sini ada 3 masalah, yaitu akuisisi pesaing, praktek pemasaran yang menciptakan hambatan untuk masuk, dan praktek pemasaran kompetitif yang tidak adil. Akuisisi adalah subjek yang rumit. Akuisisi kadang-kadang bisa berdampak baik bagi masyarakat. Perusahaan yang melakukan akuisisi ini bisa mendapat skala ekonomis yang menyebabkan penghematan biaya dan penurunan harga. Perusahaan yang dikelola dengan baik mungkin mengambil alih perusahaan yang dikelola dengan buruk dan memperbaiki efisiensinya. Kemudian sebuah industri yang tidak kompetitif mungkin menjadi lebih kompetitif setelah dilakukan adanya akuisisi. Namun akuisisi juga bisa berbahaya dan oleh karena itu diatur ketat oleh pemerintah. Yang pertama yaitu keinginan palsu atau keinginan yang salah dan materialisme yang berlebihan, di mana adanya kritikus yang menuduh bahwa sistem pemasaran mendorong orang bersikap material, di mana orang dinilai dari apa yang mereka miliki bukan dari siapa diri mereka. Pada saat ini banyak sosiolog mencatat merebaknya reaksi terhadap kekayaan dan sampah dekade pada masa lalu kembali ke nilai dan komitmen sosial yang lebih mendasar. Meskipun demikian, obsesi kita terhadap nilai-nilai hal berbau material ini terus berlanjut, maka pemasaran ini dipandang sebagai penciptaan keinginan semu yang menguntungkan industri, melebihi manfaat industri bagi konsumen. Beberapa kritikus bahkan menyatakan keprihatinan mereka dengan berdemonstrasi. Meskipun demikian, pandangan kritis ini melebih-lebihkan kekuatan bisnis dan dalam menciptakan kebutuhan. Masyarakat sendiri mempunyai pertahanan yang kuat terhadap untuk menghadapi iklan dan sarana pemasaran yang lain. Pemasar berada dalam posisi yang paling efektif ketika mereka dapat menyesuaikan diri dengan keinginan yang ada ketimbang menciptakan keinginan yang baru. Selanjutnya, orang mencari informasi ketika melakukan pembelian yang penting dan sering tidak bergantung pada satu sumber saja. Bahkan pembelian yang minim mungkin dipengaruhi oleh pesan iklan yang hanya menimbulkan pembelian berulang jika produk mampu menghantarkan nilai pelanggan yang dijanjikannya. Terakhir, tingkat kegagalan produk baru yang tinggi memperlihatkan bahwa perusahaan tidak mampu mengendalikan permintaan. Kemudian yang kedua yaitu terlalu sedikitnya barang-barang sosial. Nah, kritikus ini menuduh menjual barang-barang pribadi secara berlebihan dan mengorbankan barang publik. Ketika barang pribadi meningkat, diperlukan lebih banyak layanan publik yang sebelumnya tidak tersedia, seperti contohnya peningkatan kepemilikan mobil atau barang pribadi, yang dimana memerlukan lebih banyak jalan raya, pengawasan, lalu lintas, tempat parkir, dan layanan polisi atau barang publik lain. Kemudian penjualan barang pribadi yang berlebihan menghasilkan biaya sosial. Untuk mobil sendiri biasanya biaya sosial meliputi kepadatan lalu lintas, polusi udara, kelangkaan bisnis, dan kematian serta cacat akibat kecelakaan mobil. Kemudian selanjutnya harus ditemukan suatu cara untuk menjaga keseimbangan antara barang pribadi dengan barang publik. Kemudian salah satu pilihannya adalah dengan membuat produsen menanggung keseluruhan biaya sosial seperti operasi,
Kemudian pemerintah bisa mengharuskan produsen mobil untuk membuat mobil dengan fitur keamanan yang lebih mumpuni, mesinnya lebih efisien, dan sistem kendali polusi yang lebih baik. Pembuat mobil kemudian akan meningkatkan harga mereka untuk mengakomodasikan biaya tambahannya. Meskipun demikian, jika pembeli mendapati bahwa harga mobil itu terlalu tinggi, produsen mobil ini akan menghilang. Permintaan kemudian akan berpindah ke produsen yang dapat mendukung jumlah biaya pribadi dan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu polusi budaya, di mana kritikus membebani sistem pemasaran dengan menciptakan polusi budaya. Mereka merasakan indera kita terus-menerus diserang oleh pemasaran dan periklanan. Iklan mengganggu program serius, halaman iklan mengaburkan majalah, kemudian papan iklan merusak pemandangan yang indah, spam mengisi kotak masuk email kita, kemudian iklan bergambar mengganggu aktivitas online atau aktivitas seluler lainnya. Beberapa kritikus menyerukan penyapuan perubahan. Pemasar menjawab tuduhan kebisingan komersial dengan yang pertama argumen mereka, yaitu mereka atau pemasar berharap bahwa iklan mereka terutama mencapai target audiens, tetapi karena komunikasi masa saluran, beberapa iklan terkait untuk menjangkau orang-orang yang tidak tertarik pada produk, dan karena itu bosan atau kesal, orang yang membeli majalah yang mereka sukai atau yang memilih untuk mengirim email, media sosial atau program pemasaran seluler jarang mengeluh tentang iklan karena melibatkan produk dan layanan bunga. Yang kedua, karena iklan televisi, radio online, dan situs media sosial itu gratis untuk pengguna. Iklan juga membantu menekan biaya majalah dan koran. Banyak orang berpikir melihat iklan adalah harga kecil yang harus dibayar untuk ini, yaitu tindakan konsumen untuk mempromosikan pemasaran berkelanjutan. Jadi pemasaran berkelanjutan ini membutuhkan tindakan yang lebih bertanggung jawab baik oleh bisnis maupun konsumen. Karena sebagian orang memandang bisnis sebagai penyebab banyak penyakit ekonomi dan sosial. Seiring dari waktu ke waktu, untuk menjaga bisnis tetap sejalan, terdapat dua jurusan gerakan, yaitu konsumerisme dan environmentalisme. Yang pertama yaitu konsumerisme. Pengertian dari konsumerisme sendiri yaitu gerakan terorganisir warga dan instansi pemerintah untuk meningkatkan hak dan kekuasaan pembeli dalam kaitannya dengan penjual. Jadi pemasaran berkelanjutan ini tidak hanya berlaku untuk bisnis dan pemerintah, tetapi juga konsumen. Konsumen punya tidak hanya baik, tapi juga tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri. Mereka sendiri alih-alih menyerahkan fungsi ini kepada pemerintah atau orang lain. Konsumen yang yakin bahwa mereka mendapatkan penawaran yang buruk memiliki beberapa solusi yang tersedia, termasuk menghubungi perusahaan, membuat kasus mereka melalui media atau sosial media, lalu menghubungi agen federal, negara bagian atau lokal, dan pergi ke pengadilan kecil. Konsumen juga harus membuat pilihan konsumsi yang baik, bermanfaat perusahaan yang bertindak secara bertanggung jawab sambil menghukum yang tidak, dan akhirnya pindah dari konsumsi yang tidak bertanggung jawab hingga konsumsi yang berkelanjutan ada di tangan konsumen sendiri. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu environmentalisme. Pengertian dari environmentalisme sendiri yaitu gerakan terorganisir dari warga, bisnis, dan badan pemerintah yang peduli dirancang untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan hidup masyarakat saat ini dan masa depan. Environmentalisme ini berkaitan dengan kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh global pemanasan, penipisan sumber daya, limbah beracun dan padat, sampah, ketersediaan air tawar, dan masalah lainnya. Jadi misalnya dalam menciptakan produk baru, seperti sepatu atletik dan pembuatan pakaian Adidas dengan mempertimbangkan dampak lingkungannya sebelum memproduksinya. Jadi ini menghasilkan limbah yang rendah seperti alas kaki dan pakaian jadi seperti sepatu Element Soul yang mana menghasilkan manfaat kinerja dan keberlanjutan. Dengan milik mereka sendiri ini desain yang disederhanakan hanya 12 bagian, bukan tipikal 50. Dengan sepatu ringan memberi atlet lari yang lebih alami saat berada
saat berada di saat yang sama, mengurangi bahan, limbah, dan energi yang digunakan dalam produksi. Jadi pada awalnya itu banyak perusahaan menentang konsumerisme, lingkungan hidup, dan elemen pemasaran berkelanjutan lainnya. Mereka menganggap kritik tidak adil atau tidak mengimpor, tetapi sekarang sebagian besar perusahaan telah tumbuh untuk merangkul prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai cara untuk menciptakan nilai pelanggan langsung dan masa depan serta memperkuat hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu prinsip pemasaran berkelanjutan. Jadi konsep pemasaran berkelanjutan ini perusahaan harus mendukung kinerja jangka panjang terbaik dari sistem pemasarannya, dan ini harus dipandu dengan 5 prinsip pemasaran berkelanjutan, yaitu pemasaran berorientasi konsumen, pemasaran nilai pelanggan, pemasaran inovatif, pemasaran sense of mission, dan pemasaran sosial. Yang pertama yaitu pemasaran berorientasi konsumen. Jadi di pemasaran berorientasi konsumen ini yang dimaksud yaitu perusahaan harus melihat dan mengatur kegiatan pemasarannya dari sudut pandang konsumen. Dan perusahaan harus bekerja keras untuk merasakan, melayani, dan memenuhi kebutuhan sekelompok pelanggan tertentu baik sekarang maupun di masa depan. Lalu yang kedua yaitu pemasaran nilai pelanggan. Jadi yang dimaksud prinsip pemasaran nilai pelanggan ini, perusahaan harus menggerahkan sebagian besar sumber dayanya ke dalam investasi pemasaran yang membangun nilai pelanggan. Banyak hal yang dilakukan pemasar: promosi, penjualan sekali jalan, perubahan produk kosmetik, iklan tanggapan langsung dapat meningkatkan penjualan dalam jangka pendek, tetapi menambah nilai lebih sedikit daripada peningkatan aktual dalam kualitas, fitur, atau kenyamanan produk itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu pemasaran inovatif. Prinsip pemasaran inovatif ini yang dimaksud yaitu perusahaan terus-menerus mengupayakan produk nyata dan perbaikan pemasaran. Lalu perusahaan tidak mengabaikan cara baru dan lebih baik untuk melakukan sesuatu pada akhirnya yang akan kehilangan pelanggan ke perusahaan lainnya. Contohnya seperti dari pemasaran inovatif ini sendiri yaitu Amazon. Amazon ini tidak pernah berhenti mencari cara baru untuk menciptakan pelanggan, seperti Amazon Prime sekarang yang memberikan pengiriman pesanan pelanggan pada hari yang sama atau bahkan jarak 1 jam. Lalu selanjutnya yaitu pemasaran rasa misi. Pemasaran rasa misi ini sendiri yang dimaksud yaitu perusahaan harus mendefinisikan misinya dalam istilah sosial yang luas daripada istilah produk yang sempit. Jadi ketika sebuah perusahaan mendefinisikan misi sosial, karyawan merasa lebih baik tentang pekerjaan mereka dan memiliki arah yang lebih jelas. Jadi merek yang terkait dengan misi yang lebih luas dapat melayani kepentingan jangka panjang yang terbaik bagi merek dan konsumen sendiri. Misalnya pengecer perabot rumah tangga yang sukses, yaitu contohnya IKEA. IKEA itu memiliki rasa misi yang tertanam dalam yang disebut The IKEA Way untuk menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi orang-orang dengan menawarkan produk perabotan rumah yang dirancang dengan baik dan fungsional dengan harga yang sangat rendah sehingga sebanyak mungkin orang akan mampu membelinya. Lalu selanjutnya yaitu pemasaran sosial. Dengan mengikuti prinsip pemasaran sosial atau masyarakat, yang dimaksud yaitu perusahaan membuat keputusan pemasaran dengan mempertimbangkan keinginan konsumen, kebutuhan perusahaan, kepentingan jangka panjang konsumen, dan kepentingan jangka panjang masyarakat. Jadi perusahaan harus menyadari bahwa mengabaikan kepentingan konsumen dan masyarakat dalam jangka panjang akan merugikan konsumen dan masyarakat. Lalu perusahaan yang waspada melihat masalah sosial sebagai peluang akan mendapatkan keuntungan sendiri bagi perusahaan tersebut. Misalnya, produk yang kekurangan seperti obat yang rasanya tidak enak dan obat yang tidak efektif tidak memiliki daya tarik yang langsung maupun manfaat bagi jangka panjang. Produk yang menyenangkan memberikan kepuasan langsung yang tinggi tetapi dapat merugikan konsumen dalam jangka panjang.
Contohnya termasuk rokok dan junk food.